Ciri-ciri Ratu Adil penipu rakyat miskin. Apakah Pak Jokowi ataukah Pak Prabowo ataukah Gibran? Nah, ketika kita membahas tentang ciri-ciri Ratu Adil, maka sebaiknya kita membahasnya secara umum. Karena rakyat Indonesia sampai saat ini masih banyak yang terjebak ke dalam fanatik buta terhadap sosok figur tertentu. Oleh sebab itulah, agar rakyat Indonesia ini semakin cerdas di dalam berpolitik, maka kita akan membahas ciri-ciri Ratu Adil, tetapi kita tidak membahas sosok individu tertentu. Kita tidak membahas Pak Jokowi, kita tidak membahas Pak Prabowo, dan kita juga tidak membahas Gibran. Karena banyak rakyat miskin di Indonesia yang terlalu fanatik buta kepada sosok figur pemimpin yang berhasil menipu dengan kata-kata yang manis. Maka dari itu kita harus belajar nih, bagaimana sih ciri-ciri pemimpin yang benar-benar Ratu Adil. Jangan sampai rakyat Indonesia ini selalu menjadi korban dari kata-kata manis, janji-janji manis, tetapi tidak ada buktinya, tidak ada kenyataannya. Rakyat semakin miskin, menderita, banyak hutang di mana-mana, pengangguran di mana-mana, pengemis di jalan-jalan masih banyak, dan seterusnya. Perhatikan nih, ya, jangan sampai rakyat Indonesia yang miskin-miskin ini terlalu fanatik buta. Bahkan rakyat-rakyat miskin tersebut rela mati demi membela pemimpin idolanya. Ini kan luar biasa. Sudah hidup miskin tetapi mati-matian membela pemimpin idolanya. Padahal mereka ini, rakyat-rakyat miskin ini kan hidupnya susah, menderita, banyak utang di mana-mana. Sedangkan pemimpin idolanya tersebut hidup mewah, hidupnya enak beserta anak istrinya dan keluarganya, hidup bergelimang harta, tidak pernah kekurangan suatu apapun. Inilah fenomena yang sangat aneh tapi nyata terjadi di Indonesia. Banyak sekali rakyat miskin ini yang fanatik buta. Nah, bahkan ada kisah nih. Jadi ada beberapa orang yang hidupnya susah, menderita, punya utang di sana sini, sering menemui kami, datang ke kami bergantian bergiliran. Jadi datang bergantian bergiliran, minta amalan ini itu, bahkan minta pinjaman uang dan seterusnya. Tetapi tatkala kami ikut membahas tentang masalah politik pemerintahan, mereka langsung lantang teriak, "Pak Kiai nggak usah ikut-ikut campur masalah politik." Waduh, gimana sih ini? Urusan politik itu kalau seandainya dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar ahli pidato, tapi benar-benar takwa kepada Allah. Dia benar-benar memahami bahwa rakyat Indonesia ini harus hidup sejahtera, tidak harus diperas pajaknya. Nah, kalau bisa membagikan uang bansos misalnya, tapi itu dari hasil pajak rakyat, itu penipuan namanya, penipuan. Jadi rakyat dikasih bansos, bantuan sosial, tapi bukan dari hasil dari negara kita sendiri yang non pajak nih ya. Nah, kalau hasil dari pajak, seluruh pajak dinaikkan, kemudian dikumpulkan uangnya di negara, setelah itu nanti akan dibagi-bagi kepada rakyat miskin dengan nama bansos. Itu namanya penipuan. Kok penipuan? Bukankah itu sah? Ya sah. Tapi kan rakyat miskin semakin miskin, yang nganggur semakin nganggur, yang banyak utang tetap banyak utang. Nah, kalau pemimpin itu benar-benar bijaksana, begini loh, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita ini kan sudah dikasih contoh-contoh oleh Allah tentang ciri-ciri pemimpin yang adil, bijaksana, dan pemimpin-pemimpin yang dolim hanya memikirkan dirinya dan keluarganya. Itu sudah ada contohnya mulai dari zaman dahulu, ya, mulai dari zaman kerajaan di Indonesia, atau kita bisa melihatlah di Al-Quran mulai zaman Namrud, zaman Fir'aun, kemudian zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai zaman-zaman sahabat. Sudah banyak sekali ciri-ciri pemimpin mana yang dolim, mana yang adil. Maka sebab itu belajar.
Jangan terlalu fanatik buta, dibodohin, ditipu sana sini, seenaknya sendiri. Nah, tatkala kami ingin ikut ya cawe-cawe masalah urusan pemerintahan politik ini, rakyat-rakyat yang terlalu fanatik buta itu melarang kami, jangan ikut cawe-cawe. Loh, kalau seandainya saya jadi pemimpin, Masya Allah, saya tidak rela kalau ada rakyat saya yang menjadi TKW, wanita-wanita muslimah Indonesia yang jadi TKW ke luar negeri. Saya enggak rela. Lalu bagaimana kalau seandainya mereka hidupnya itu kekurangan di negeri kita? Nah, saya kan pemimpinnya. Saya pemimpinnya. Indonesia ini dianugerahi oleh Allah bumi yang sangat subur. Buminya sangat subur, lautnya sangat subur. Semuanya ada, bukan hanya cuma tanaman-tanaman yang suburnya, tapi di dalam perut bumi ini berbagai macam kandungan. Dan kita bisa tegas-tegasan dengan para investor yang sudah main-main di Indonesia. Kita ini bertanggung jawab kepada Allah, itulah pemimpin. Jadi pemimpin itu mengurusi rakyat, tanggung jawabnya langsung kepada Allah. Jadi yang diingat adalah Allah. Ya Allah, saya pemimpinnya, ya Allah. Kalau seandainya rakyat saya ada yang miskin terjerat hutang, saya yang berdosa, ya Allah, karena saya pemimpinnya. Begitulah, itu ciri-ciri pemimpin yang adil, ratu adil. Jangan pemimpin yang kurang ajar. Pemimpin kurang ajar itu ingin membodohi rakyat. Rakyatlah dikasih bansos, rakyat dikasih makan siang gratis, dan seterusnya yang bersifat konsumtif, dan itu sebenarnya uang rakyat sendiri. Dari pajak rakyat dikumpulkan, kemudian disebar-sebar. Padahal Indonesia itu kan ada emas, ada perak, ada timah, ada batu bara, ada gas, macam-macam. Bahkan kami setelah di Kalimantan ya selama kurang lebih 15 tahun. Kemudian kami di Bangka Belitung, melihat Bangka Belitung yang buminya, kandungan di dalam tanahnya itu bisa menghidupi orang Indonesia. Asalkan pemimpinnya adalah ratu adil, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, rakyat Indonesia itu akan menjadi raja-raja. Enggak usah ke luar negeri, rakyat Indonesia itu akan menjadi raja-raja, punya pembantu dari luar negeri. Paham nih? Kalau pemimpinnya adil. Nah, ini pemimpinnya enggak adil, sehingga kekayaan itu berputar pada orang-orang yang rakus-rakus itu saja. Jadi kekayaan itu berputar kepada pejabat-pejabat yang rakus, rakyat miskin di mana-mana hanya diiming-iming dengan kata-kata manis. Nah, rakyat yang bodoh kemudian fanatik buta membela mati-matian. Sekarang ente paham atau tidak? Nah, kok banyak sekali orang yang melarang saya ikut cawe-cawe masalah pemerintahan politik. Nah, karena saya kan melihat banyak rakyat miskin datang ke rumah minta amalan, bahkan minta hutang dan seterusnya. Dalam hati saya, ini kan tanggung jawab pemimpin. Sedangkan saya bukan pemimpin. Saya bukan presiden, saya bukan bupati, saya bukan gubernur. Begitulah, ya, itulah ciri-ciri pemimpin ratu adil yang sebenarnya.